Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga tetap semangat ya, walaupun dalam masa pandemi ini kita masih tetap melakukan pembelajaran meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pada kesempatan kali ini ya, Pak Arifin akan membagikan kalian tentang bagaimana cara penilaian bahasa Indonesia, terutama dalam masa pandemi kali ini. Kadang kan ada yang tanya nih, dari teman-teman yang sama guru juga, terus juga dari kalian juga kadang tanya, Pak nanti bagaimana cara penilaian dari bahasa Indonesia gitu. Nah, karena kita menggunakan online ya, dalam artian pembelajaran jarak jauh ini menggunakan online, kita juga akan melakukan penilaian secara online. Nah, penilaiannya itu bagaimana ya? Kalau Pak Arifin sendiri itu menggunakan yang namanya Google Formulir ya. Jadi nanti siswanya itu diberikan link untuk menyelesaikan atau mungkin mendaftarkan di Google Formulir. Nah, kadang kalau yang belum tahu mengenai Google Formulir itu seperti apa, oke, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat soal di Google Formulir. Terus juga bagaimana cara penilaiannya ya. Jadi kalian itu nggak cuman mengisi dan juga mengerjakan, kalian juga harus bisa cara untuk membuatnya, biar nanti kalian bisa membuat soal sendiri untuk teman kalian atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, yang pertama kalian siapkan adalah akun ya, akun Gmail. Nah, karena sekolah itu sudah menggunakan Google Suite ya, yang sudah semuanya itu hampir punya dari kelas 7, 8, 9 itu kalian punya akun sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke apa nih ya, kalian bisa pilih nih, mau menggunakan Opera Browser ini ya, terus juga mau menggunakan Google Chrome juga boleh. Kalau Pak Arifin menggunakan Google Chrome. Oke. Nah, di sini ya, di Google Chrome-nya, nah, kita bisa search ya. Wah, ini banyak banget nih ya. Ini kadang di story-nya atau story-nya itu banyak banget. Nah, kita menggunakan Gmail dulu. Oke, Gmail. Kemudian kita login ya, login ke Gmail. Nah, ini kita login ke Gmail karena Pak Arifin sudah masuk ya ke Gmail-nya. Nanti kalau kalian tinggal login aja. Oke. Terus yang kedua ya, jangan lupa nanti kita ini nih, kalau kita membuat Google Formulir, kita tuh masuk ke Drive gitu ya. Ini nih, masuk ke Drive gitu. Kita masuk ke Drive. Kemudian di sini, nah, di laman Drive sendiri kita akan klik yang baru ya. Jangan lupa klik yang baru gitu, karena kita akan membuat yang baru. Nah, ini ya, ada folder, ada upload file, upload folder, Google Dokumen, Google Speed, kemudian ada Google Slide, Google Formulir. Nah, kita bisa menggunakan yang Google Formulirnya. Oke. Yang kosong ya, yang kosong. Klik di sini. Nah, di sini tampilannya ya. Jadi ada tampilan formulir tanpa judul, kemudian pertanyaan tanpa judul ya. Nah, biasanya kalau saya itu kita klik di atasnya itu mengenai temanya. Misalkan kalau kita sedang belajar, kalau sekarang kan kita sedang belajar mengenai teks persuasi ya. Nah, biasanya tuh dituliskan sini tugas 1, yaitu menemukan ajakan dalam teks persuasi. Nah, ini digunakan untuk judulnya ya. Jadi nanti tugas atau mungkin ulangannya bisa digunakan berdasarkan judulnya gitu. Kemudian pertanyaan ya, kita langsung ke pertanyaan. Nah, kalau mau menambahkan ini menambahkan, misalkan kalau pertanyaan nomor 1 nih ya, misalkan ini nomor 1, nanti untuk menambahkan tinggal diklik yang ini nih, yang tanda plus ini. Nah, klik ini aja. Nah, nanti akan tampilannya. Dan karena ini tugas ya, biasanya saya itu menggunakan
pengaturannya itu diganti menjadi pengaturan quiz. Nah, ini pengaturannya jadikan pengaturan quiz. Nah, di sini klik aja. Oke. Nah, sini klik quiz. Nah, jadi kalau biasanya ya, kalau saya sendiri itu di sini ada nih, ada rilis penilaian. Nah, di sini ada rilis penilaian. Kemudian ada respon dan dapat melihat. Nah, biasanya saya hilangin semuanya ya. Pertanyaan tak terjawabnya saya hilangkan. Jawaban yang benar saya hilangkan. Terus juga nilai poinnya juga saya hilangkan. Kenapa? Karena nanti ketika mereka sudah mengerjakan, mereka tidak tahu nilainya berapa gitu. Nah, nanti biar guru saja yang untuk memberikan penilaiannya. Kita simpan terlebih dahulu, oke? Tadi kita quiz, kemudian kita jadikan ini sebagai quiz, kemudian nilainya segera, kemudian respondennya kita hilangkan semuanya, kita simpan. Nah, di sini. Jadi kalau yang tadi ya, kalau yang tadi itu belum ada kunci jawabannya. Dan itu belum ada kunci jawabannya, sekarang sudah ada kunci jawabannya. Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya pertama. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Karena ini berkaitan dengan teks persuasi. Biasanya kalau kita menggunakan tugas ya untuk memudahkan kita dalam pendataannya, kita yang pertama ya, kita jangan langsung ke pertanyaan, kita ini dulu ke identitas nama dulu. Nama ya, biasanya itu saya kapital perintahnya. Oke, nanti biar gampang untuk pendataannya. Nah, di sini cukup jawaban singkat ya. Jawaban singkat aja di sini. Sini ada pilihannya, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down. Kita menggunakan yang jawaban singkat aja. Kemudian kita tambahkan udah. Nah, setelah nama biasanya kita kelas ya. Kelas. Oke. Kelas itu karena saya mengajar kelas 8. Nah, di sini pilihannya biar mempermudah anak ya. Nanti ada yang kelas 8A, nanti ada yang menggunakan huruf Romawi, kita samakan saja semuanya. Nah, di pilihannya itu menggunakan yang pilihan mana? Nah, ini kita bisa menggunakan pilihan yang drop down. Nah, ini. Jadi nanti biar anak-anaknya ya, anak-anaknya itu tinggal ngeklik aja gitu. Kita tuliskan 8A. Oke. Nah, tinggal tambahkan aja. Kemudian ada 8B, kemudian 8C, 8D, 8E, bawahnya lagi 8F, bawahnya lagi 8G, kemudian bawahnya terakhir 8H ya. Nanti anaknya ya, anak-anak tinggal klik aja di kelas berapa gitu. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan lagi yaitu mengenai nomor absen ya. Jangan lupa nomor absennya. Nomor absen. Oke, karena siswanya banyak ya, kita juga menggunakan drop down. Nah, kadang ada yang menuliskan apa untuk nomor absennya 01, 04, 05 itu. Nah, jadi kita samakan saja semuanya. Kita menggunakan yang satu variabel aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 29, 30, 31, 32. Nah, nanti anak-anaknya tinggal mengklik saja. Ini sudah ada namanya, harus menggunakan kapital, kemudian ada kelasnya A sampai H, kemudian ada nomor absennya, ada 1 sampai 32. Nah, ini kan untuk identitas ya. Nah, kita masuk ke soalnya atau mungkin ke tugasnya. Nah, di sini kalau yang tadi untuk menambahkan masih satu formulir ya, satu formulir itu cukup menggunakan tanda plus yang ini nih. Nah, itu. Nah, karena sekarang kita akan beralih ke slide
selanjutnya yaitu tugas ya. Nah, di sini kita bukan yang tanda plus ini ya, bukan tambahkan pertanyaan, bukan, tapi yang ini nih, tambahkan bagian gitu. Kita klik aja. Nah, ini kita masuk ke soalnya ya. Jadi nanti ada istilahnya ada lembar 1, kemudian ada juga ada lembar 2. Nah, di sini nah, kita tinggal ke soalnya gitu. Oke, ini bisa ditambahkan soal. Oke, capital aja. Soal. Nah, oke. Langsung ke pertanyaan. Nah, karena baik lagi karena sekarang itu mengajar kelas 8, saya teks yaitu teks persuasi. Jadi tugas pertama ya, yaitu nomor 1 itu tentang biasanya sih mengidentifikasi ya, mengidentifikasi gitu. Nah, kita buat aja itu tentang teks ya. Kita buat soalnya sekarang. Teks yang bertujuan mengajak, kemudian menyuruh, kemudian atau membujuk, merupakan jenis tag. Titik. Nah, kalau yang tadi ya, itu ada jawaban singkat, kemudian ada drop down. Kita sekarang pilihan ganda ya. Jadi kita klik yang pilihan ganda. Oke. Nah, ini langsung ke jawabannya. Kira-kira jawabannya kita bisa 4 aja nggak apa-apa biasanya gitu. Bisa deskripsi, kemudian bisa narasi, persuasi, atau mungkin argumentasi. Oke, nah, oke, kita sudah membuat soalnya. Ini soal pertama ya. Nah, di sini biasanya itu saya mengunci jawabannya gitu. Nah, di sini kunci jawabannya biar nanti ada poin setiap soalnya. Nah, jadi kunci jawabannya di sini ada nilainya ya. Kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat nilainya. Bisa nilainya 5. Nah, bisa nilainya juga 10. Jadi satu soal bisa mendapatkan nilai 10 gitu. Klik mana aja yang termasuk jawabannya ya. Kita klik aja, klik. Nah, di sini selesai. Oke. Nah, ini ketika nanti anaknya sudah mengerjakan ya, misalkan anaknya memilih yang deskripsi nih, otomatis nanti nilainya ya itu bukan 10 tapi 0. Tapi kalau anaknya bisa menilai atau mungkin memilih jawabannya betul, otomatis nilainya 10. Nah, nanti kita akan membuat sejumlah 10 ya untuk tugas yang pertama ini. Nah, kemudian jangan lupa kalau nama itu harus wajib diisi ini. Ya, jadi sebelum ini ditulis ya atau mungkin diisi, nanti tidak bisa untuk beralih ke slide atau mungkin ke tampilan selanjutnya. Nah, nomor juga sama gitu. Oke. Nah, nice. Nah, udah. Ini contoh 1 ya. Dan ini untuk yang untuk yang istilahnya itu tertulis ya. Kadang kan ada juga yang gambar ya. Kalau yang gambar cukup. Nah, di sini nih, ini ada tampilan gambar. Kita hanya mengklik aja. Klik di sini, nanti bisa melampirkan gambarnya ya, bisa menggunakan file yang sudah ada di komputer kalian gitu. Tinggal dicari, nanti dimasukkan gitu. Nah, sama prosesnya. Nanti biar ada pilihan gandanya dan dituliskan semuanya gitu. Nah, kalau ini ya sama sebenarnya kemarin. Nah, oke. Nah, ini nih formulir yang sudah jadi. Oke, kita lihat. Nah, di sini sama kan? Nah, ini tugas 1 menemukan ajakan dalam teks persuasi gitu. Nah, kalau tadi sudah selesai membuat soalnya ya, itu ada 10. Nah, kita kirim ya, Nah, ini nih. Kita kirim
nanti ke anaknya. Dan biasanya itu ada yang presentasi ya di sini. Jadi kalau anaknya itu sudah menyelesaikan tugasnya, kita berikan apresiasi ya. Contohnya seperti terima kasih sudah mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Oke, kita simpan ya. Kita memberikan apresiasi ke anaknya. Nah, setelah selesai semuanya, sudah membuat tugasnya, nah kita kirim nih ya. Kita kirim. Nah, jadi tampilannya ada banyak nih. Ada melalui email ya, ada juga yang melalui link ya. Biasanya kalau guru itu mengirimkannya berupa link. Jangan lupa diperpendek ya, jangan terlalu panjang gitu. Nah, diperpendek kemudian salin. Nah, ini masuk kemana nih? Ya kan? Ini masuk kemana gitu. Nah, biasanya kalau saya sendiri itu setelah sudah membuat linknya, saya kirimkan di Classroom ya. Saya mengirimkannya di Classroom. Oke, ini ini sedang di Classroom-nya. Nah, ini karena saya sekarang mengajar kelas 8C sampai 8G ya. Kita buka aja di Classroom-nya. Nah, cek bahasa Indonesia 8C. Oke. Kita pilih tugas ya. Ditugaskan tugas kelas, kemudian buat ya, dibuat. Tugas bisa kuis, sama aja sebenarnya. Oke, tugas saja atau mungkin kuis sama apa? Tugas. Nah, di sini judulnya nih. Yang pertama adalah tugas 1. Tugas 1. Apa petunjuknya itu? Kerjakanlah tugas berikut. Nah, begitu. Nah, di sini kan tadi sudah menambahkan link ya. Tadi sudah menambahkan link. Nah, sekarang kita tambahkan di sini nih. Tambahkan. Nah, di sini linknya. Kita klik. Nah, ini ada Google Drive, link, file, kemudian YouTube. Klik yang link, kita tambahkan di sini. Klik kanan, paste. Oke. Nah, ini tadi sudah dimasukkan ke sini untuk link yang sudah tadi dibuat. Nah, ini tugas 1 menemukan ajakan dalam teks persuasi. Nah, kalau sudah dimasukkan ke sini, kemudian judulnya sudah dituliskan, judulnya apa, petunjuknya apa aja, tinggal ditugaskan. Klik ini aja, begitu ya. Jadi tinggal diklik nih, tugaskan. Nah, sama kemarin saya sudah memberikan kepada kelas ini ya. Nanti ini tinggal dihapus saja nggak apa-apa. Oke. Nah terus bagaimana proses penilaiannya ya? Bagaimana proses penilaiannya? Kita masuk ke formulirnya. Nah, di sini nih. Di sini ada respon ya. Jadi dari beberapa kelas, dari kelas C, kemudian kelas D, E, F, G. Di sini sudah ada responnya. Nah, kita lihat. Nah, di sini dari 150-an ya. Ini baru 97 yang mengerjakan tugasnya. Ya, karena mungkin pada sibuk mabar gitu. Apa-apa. Yang penting nanti ketika penilaian akhir semester tugas-tugasnya sudah selesai semuanya. Nah, ini nilainya ya. Rata-rata 65,36. Wah, bagus ya. Kalau KKM itu 78 ya. Berarti masih kurang. Kemudian medianya 70. Wah, lumayan ini. Lumayan. Tugas 10 yang kebanyakan 70. Rentangnya itu 10 sampai 100 poin. Nah, di sini kita bisa melihat ya jawaban mereka. Jawaban benarnya 44, kemudian jawaban ininya 26. Nah, ini nama-namanya juga ada. Kemudian kelasnya juga ada. Ini yang terbanyak ya dalam beberapa waktu ini. Berapa ini? Kelas F. Wah, luar biasa ini kelas F ini. Ya, kita apresiasi nanti untuk kelas F. Kemudian nomor absennya ini ada 97 tanggapan ya. Yang lainnya tuh kayaknya masih belum mengerjakan gitu. Nah, ini ada jawaban betulnya 94 di nomor 1 ya. Ada 94% atau mungkin 97,9% itu menjawab yang teks persuasi. Oke. Kemudian ada nomor 2 sama di sini
Wah, ternyata ada yang banyak yang salah ternyata. Banyak yang salah. Oh, ini nih. Ini yang nomor 3 ini. Banyak yang salah ini. Oh, nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini setelah sudah menanggapinya ya, sudah memberikan tanggapan, kita kan nanti akan melakukan penilaian ya di sini. Ya. Kita klik yang ini nih, hijau ya. Kita yang klik yang hijau ini, klik. Nah, ini akan dipindahkan ke kemana? Ke Excel. Oke, di sini. Nah, kita bisa melihat ya, ini kapan dia mengerjakannya gitu. Ini kapan dia mengerjakannya. Kemudian skornya, waduh, ada 40, 60, 80. Oh, ada 100 ini. 8C, ada 100 ini. Wah, luar biasa ini. Berarti dia belajar ya. Mantap. Oke, nah ini di sini ya, itu sudah ada semuanya ya. Nanti tinggal dipindahkan aja dari yang skor, nama, kelas, dan nomor absennya gitu ya. Jadi itu penilaian dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa melihat bagaimana cara saya menilai kalian ya, terutama dalam pembuatan Google formulirnya. Nilai kalian sudah otomatis muncul di sini nih. Ini ada Kenia Salima Aji 90, ada yang 40 nih. Rifki Alfa Rizky Prasetyo ya. Kelas C nomor absen 27. Oke, kita lihat dulu nilai-nilainya. Wah, ada yang 30. Mantap ini. Robit Pios, Haidal Fadila. Oke, itu 30. Aduh, gimana dia? Kemudian ada yang 10. Ini 10 ini gimana? Cuman mengerjakan satu ya, betul. Mantap ya ternyata ya. Nah, ini paling terakhir ada Nadia Diva, yaitu pada hari ini ya, tanggal 17 jam 9.14. Tadi baru mengerjakan. Oke, mari saya tunggu untuk nilai semuanya. Ini penilaian kalian ya, jadi tinggal nanti dipindahkan ke Excel atau mungkin langsung ke jurnal penilaian gitu. Ya, itu jadi bagaimana cara saya menilai kalian. Jadi kalian sudah tahu. Jadi tolong jangan menyepelekan semua mata pelajaran itu penting gitu. Semua mata pelajaran penting, baik itu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan lain itu penting semuanya. Dan kalian jangan terlalu leyeh-leyeh ya, dalam artian jangan terlalu santuy, jangan terlalu santai ya dalam mengerjakan semua tugas. Semuanya harus dikerjakan ya, baik itu tugas yang individu atau mungkin kelompok. Kemungkinan kalau dalam musim pandemi ini kemungkinan kita hanya menggunakan penugasan secara individu, yaitu apa ya, ini bentuknya yaitu Google formulir gitu. Nah, jadi itu yang sudah saya berikan ke kalian, semoga ada manfaatnya ya. Jangan lupa ya, yang belum mengerjakan tugasnya, mari saya tunggu tugas kalian ya, semoga tidak mengecewakan ya. Ini baru 97 dari 150 anak. Oke, masih saya tunggu. Jangan lupa buka classroom-nya. Satu lagi ya, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dalam menghadapi pandemi. Semoga pembelajaran kedepannya akan jauh lebih baik lagi, dan semoga kita dapat melaksanakan pembelajaran jauh lebih baik lagi. Oke, sekian dari Pak Arifin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.